Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, diri kita dan juga keluarga kita dan juga teman-teman kita semuanya, ya. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana konsep pemrograman ya secara logika dengan menganalogikan beberapa hal yang ada di sekitar kita ya, termasuk kemarin membuat apa itu, kopi gitu kan ya. Kemudian apalagi kemarin, membuat apa, mie rebus ya kemarin ya. Dan secara umum logik atau apa namanya, proses berpikir komputer itu sebenarnya mengadopsi dari apa yang ada di sekitar kita ya. Kemarin dilihat dari apa, alur, proses itu kan ada 2 ya, ada 3 maaf, ada 3. Ada sekuensial, kemudian ada apa kemarin yang kedua? Kondisional ya, kondisional atau bersyarat, kemudian yang ketiga adalah apa? Pengulangan, Pak. Ya, perulangan ya, perulangan atau looping, ya. Kemarin saya sudah memberikan lembar kerja, praktikum di mana Anda diminta untuk menyelesaikan beberapa latihan ya, ada di lembar kerja itu menggunakan RoboMind ya, di mana RoboMind kemarin adalah sebuah perangkat lunak yang sifatnya semi game ya, untuk melatih kemampuan logika berpikir, khususnya berpikir komputasi sebagai apa namanya, sebagai modal dasar atau bekal dasar nanti sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Python-nya, ya. Jadi fokus kemarin itu sebenarnya mengimplementasikan 3 hal kemarin itu, ada sekuensial, kemudian kondisional dan juga looping, tapi kita masih menggunakan RoboMind itu, ya. Kemarin sudah saya berikan beberapa studi kasus, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin perlu kita bahas lagi satu persatu, silakan. Yang masih di antara apa namanya, tiga proses itu ya, 3 hal itu, sekuensial, kondisional, dan juga looping itu kira-kira yang masih bingung yang mana? Silakan. Atau perlu kita bahas lagi? Mulai dari sekuensial gitu ya? Boleh Pak, Gitu mungkin ya? Untuk lebih memantapkan gitu ya? Iya betul Pak. Oke, ya. Baik, kita mulai dari sekuensial terlebih dahulu ya. Sekuensial terlebih dahulu, seperti yang kita sudah bahas pekan kemarin, jadi sekuensial itu merupakan flow proses ya atau flow control atau apa namanya ya, alur di dalam komputasi itu, di mana alur dalam komputasi itu dia sifatnya adalah sekuensial atau berurutan, ya. Jadi setiap baris perintah, setiap baris instruksi yang kita tuliskan itu secara umum di dalam bahasa pemrograman itu tertulis secara berurut ya, secara top down dari atas ke bawah satu persatu seperti itu. Nah, kalau implementasi di RoboMind ya, di RoboMind, saya coba share screen ya. Baik, kelihatan ya. Jadi Kelihatan, Pak. baik. Jadi untuk secara umum sebenarnya apapun yang kita tulis di dalam perintah yang ada di sini itu sebenarnya dia sudah menggunakan atau menerapkan konsep sekuensial itu, ya. Jadi contohnya seperti ini ya, forward 1, kemudian forward 2, misalkan seperti itu, kemudian left, ya, left, kemudian
forward satu lagi yang seperti ini. Jadi ini merupakan instruksi yang kita tulis secara berurutan. Semua bahasa pemrograman menggunakan urutan seperti ini. Statement atau perintah nomor 2 tidak akan dilakukan sebelum perintah nomor 1 dilakukan. Perintah nomor 3 tidak akan pernah dilakukan sebelum perintah nomor 1 dilakukan, 2 dilakukan, seperti itu. Ya, dia berurutan. Oke ya. Oke, maju 1, 2, kemudian hadap kiri, kemudian forward. Ya, seperti itu. Oke. Forward 1 selesai dilakukan, kemudian forward 2. Anda bisa lihat instruksi mana yang dijalankan ketika itu dari ini. Di sini ada semacam panah ini ya, panah yang bergerak. Nah, ini mula-mula kan di sini panahnya menunjukkan di sini. Nah, kemudian selesai, baru kemudian bawahnya, kemudian bawahnya lagi, kemudian bawahnya lagi, seperti itu. Ini menunjukkan sekuensial. Ya, saya kira ini tidak ada masalah ya. Sehingga kalau misalkan Anda diminta membuat kode program, ya, kode program misalkan untuk mengambil beacon ini misalkan. Beacon ini kemudian nanti diletakkan di sini misalkan, itu berarti instruksinya apa? Is 2 pick up. Oke. Is 2. Apa is 2? Pick up. Habis itu pick up, Pak. Pick up, oke. Kemudian? Terus north 1. Oke, north 1. Jadi nanti ke sini dulu ya, ke timur dulu 2 langkah, ambil, kemudian North ke utara 1 ke ya, atas. ke utara Iya, Pak. satu kotak, kemudian East 7, Pak. is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, boleh. Is 7. Kemudian? South 1, Pak. South 1, oke. Terus? East 3 put down. Is 3, put down. Oke. Ini salah satu solusi ya. Oke. Ke timur 2 kotak, ambil, oke. Kemudian ke utara atau ke atas 1 langkah, ya. Kemudian ke timur lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke. Terus ke selatan 1 langkah, oke. Kemudian ke timur lagi 1, 2, 3, letakkan. Oke, seperti itu. Nah, dan ya, selesai ya. Misi selesai, kan gitu. Oke. Terus kemudian menurut Anda, apakah ini merupakan satu-satunya solusi untuk melakukan aktivitas yang sama atau tujuan yang sama? Tidak, Pak. Tidak. Ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali kemungkinan apa namanya program yang kita bisa tuliskan, ya. Sehingga bagi saya, bagi seorang dosen, bagi seorang guru atau seorang pengajar, ketika ingin mencocokkan apakah sebuah kode program itu hasil contekan atau tidak, itu gampang, gitu. Yaitu dilihat dari alur programnya itu. Kalau persis sama, nah itu berarti ada indikasi dia nyontek gitu ya. Kenapa? Karena logik berpikir seseorang itu bisa bermacam-macam itu. Ya, bisa bermacam-macam. Ya ini contoh sederhana. Kalau sederhana seperti ini kan mungkin kalau sama sangat mungkin ya. Tapi kalau programnya itu kompleks gitu ya, mungkin sampai ratusan baris atau ribuan baris itu kalau sama persis plek itu, nah ini indikasi ada kecurangan ada di situ sehingga gampang diidentifikasi gitu ya. Ya tadi karena logika berpikir orang itu bermacam-macam, berbeda-beda gitu. Kemungkinan sama persis itu sangat kecil sekali ya, seperti itu. Oke, untuk sekuensial ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Belum ada, Kalau Pak. nggak ada ya. Saya kira ini paling mudah dipahami kalau ini sekuensial ini. Oke, next berikutnya. Berikutnya adalah kita berbicara tentang kondisional atau bersyarat, ya. Sebagaimana kemarin kita sudah mengambil contoh tentang
apa kemarin membuat itu ya, mie rebus itu ya. Ya, jadi di situ di dalam sebuah langkah untuk membuat mie rebus itu ada syarat misalkan jika air sudah mendidih di dalam panci maka masukkan minyak gitu ya. Tapi kalau belum tunggu sampai dengan air itu bisa mendidih ya, mendidih baru dimasukkan. Artinya di situ memasukkan mie ke dalam panci itu belum dilakukan kalau airnya belum mendidih. Ya, berarti ada sebuah syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum perintah itu dilakukan. Maka di dalam pemrograman ini juga sama, ya, sama seperti itu. Jadi ada ada langkah di mana langkah itu belum atau tidak akan dieksekusi, tidak akan dilakukan jika sebuah syarat itu tidak atau belum terpenuhi, ya, atau bernilai false secara logika ya, false. Nah, untuk logika yang menggunakan kondisional itu nanti bisa bermacam-macam ya, sebagaimana yang saya sebutkan di modul itu. Ya, di modul itu kan di sini kalau di RoboMind itu menggunakan if ya, jika. Tapi nanti di dalam bahasa pemrograman yang lainnya itu nanti mungkin ada perintah menggunakan switch seperti itu, ya. Kalau di dalam bahasa Java, bahasa PHP gitu, bahasa C itu ada lagi perintah selain if ini ada perintah switch, ya. Itu juga untuk menyatakan kondisional. Ada juga nanti di dalam Pascal, ya bahasa Pascal itu nanti menggunakan case off, ya case off itu juga menggunakan menyatakan kondisional ini. Tapi secara umum dalam bahasa pemrograman apapun, if ini merupakan bentuk if ini ada di dalam bahasa pemrograman apapun untuk menyatakan kondisional seperti itu. Nah, nanti ada 1, 2, 3 ya, ada 3 bentuk if yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah seperti ini. If, nah di sini ada syarat. Ya, ada syarat yang nanti akan dicek nilai kebenarannya. Ya, nilai kebenarannya apakah dia true ataukah dia false. Kalau dia true, maka syaratnya terpenuhi gitu ya. Kalau ini terpenuhi, maka nanti bagian yang ada di dalam blok ini, di dalam blok kurung ini ya, itu nanti dia akan dijalankan seperti itu. Sama halnya kalau misalkan ini dalam konteks tadi membuat mie rebus tadi ya. Berarti di sini syaratnya adalah if air sudah mendidih, if air mendidih, maka masukkan mie ke dalam panci seperti itu. Artinya kalau ini tidak terpenuhi, maka memasukkan mie ke dalam panci tidak dilakukan seperti itu. Ya. Oke. Contohnya misalkan kalau di dalam RoboMind, kalau menggunakan bentuk yang ini, itu misalkan seperti ini ya. Forward dan 3 ya. If front is obstacle, maka misalkan hadap ke kiri misalkan ya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan saya buat perintah seperti ini, forward 3, kemudian if front is obstacle, maka left. Kalau seperti ini kira-kira nanti dia posisinya terakhir si robot itu ada di kotak keberapa dari bawah? 4. 4 dari bawah ya. Dari- Kemudian posisinya iya, Pak. wajahnya si robot Menghadap ke utara, Pak. menghadap ke utara atau menghadap ke barat? Ke kiri? Ke utara, Pak, karena Ke utara. belum ada Nah, obstacle, adanya garis putih. oke ya, kita cek ya. Forward 3, 1, 2, 3. Berarti berhenti di sini kan dia ya. 3 di sini, kemudian dicek apakah depannya itu ada obstacle atau tidak. Obstacle itu halangan. Halangan itu bisa berupa tembok atau berupa pohon gitu ya, atau berupa bok-bok kayu seperti ini namanya obstacle. Atau beacon ini juga dianggap obstacle. Pokoknya yang benda-benda yang ada di hadapannya yang dia membuat si robot itu nggak bisa bergerak maju gitu ya, menghalangi dia untuk bergerak maju. Itu namanya obstacle. Kalau posisinya di sini, ini depannya obstacle enggak? Bukan, Pak. Bukan ya. Oke ya. Berarti ini nilainya false atau true? Bukan. Nilainya false. False. Oke, false. Berarti kalau false berarti False. tidak terpenuhi ya. Terpenuhi. Ini jalankan nggak kalau tidak terpenuhi? Tidak, Pak. Tidak. Berarti
Tidak, Pak. Berarti tetap posisinya pada di sini ya. Di sini dan dia posisinya hadapnya ke Utara. atas. Ya, oke, ya kita lihat ya. Forward 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, dia tidak menghadap kiri karena di sini syaratnya tidak terpenuhi, gitu. Beda kalau misalkan seperti ini, saya ganti front is clear, gitu. Ini nanti dia gimana? Maju 3 langkah, habis itu ngadep kiri, Pak. Oke, maju 3 langkah, forward 1, 2, 3. Kemudian dicek apakah depannya clear atau enggak. Clear itu berarti enggak ada halangan apa-apa. Kalau dia true berarti dia hadap ke kiri. Kalau dalam kondisi ini dia true atau false? True, Pak. True ya. Kalau true berarti dia False mungkin, Pak. Enggak tahu, Pak. jadi clear itu kebalikannya obstacle. Jadi kalau obstacle itu halangan, kalau clear itu berarti apa namanya? Bersih gitu ya, enggak ada halangan apa-apa, enggak ada rintangan gitu. Oke, berarti di sini Oke, Pak. berarti dia true ya. True, Karena Pak. enggak ada halangan kan depannya kan? Iya, Pak. Maka dia hadap ke kiri. Kita lihat ya. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Cek. Nah, aduh, bentar. Oke. Karena depannya di sini tadi dia clear, maka ini terpenuhi, true. Kalau dia true berarti dia hadap ke kiri. Ini dilaksanakan seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, kemudian kita kembangkan sedikit. Sebuah syarat itu dia bisa menggabungkan beberapa buah syarat. Contohnya misalkan gini. Misalkan saya punya kalimat seperti ini. Jika saya lapar dan punya uang, maka saya akan beli sate, misalkan seperti itu. Itu berarti syaratnya ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Apa dan apa? Lapar dan punya uang. Lapar dan punya uang. Kalau misalkan saya hanya lapar saja tapi tidak punya uang, beli sate enggak? Tidak, Pak. Tidak. Atau kalau misalkan saya punya uang tapi tidak lapar, beli sate enggak? Tidak, Pak. Tidak juga. Artinya, syarat itu tadi dikatakan dia terpenuhi kalau masing-masing syarat tadi dia terpenuhi semua gitu. Karena menggunakan apa? Dan ya. Oke ya, menggunakan dan. Contohnya misalkan seperti ini. If front is clear and di sini kalau di dalam Romain bisa menggunakan ampersand seperti ini. And misalkan front is white. Nah, seperti ini. Gabungan seperti ini ya. Ini kira-kira nanti posisi si robot ada di mana dan dia wajahnya menghadap kemana? Menghadap kotak kiri, kecil Pak. menghadap kiri, Pak. Dan- Kotak 4 menghadap kiri. Hadap kiri kenapa? Alasannya? Karena di tidak ada depannya halangan front is- dan Tidak depannya ada itu putih, halangan Pak. dan depannya putih Garis ya. putih. Iya. Oke, kita cek ya. Forward 3, 1, 2, 3. Oke, berhenti di sini kan dia. Cek apakah depannya clear. Oh ya, clear. Kemudian apakah depannya juga putih? Oh ya, putih. Berarti ini bernilai true, ini bernilai true, maka logikanya di sini dia bernilai true ya. Benar dan benar itu ya. Benar dan benar maka benar. Maka dia nanti akan hadap ke kiri. Kita lihat. Oke. Ya, nah, seperti itu. Itu. Makanya mungkin Anda masih ingat nggak dulu ketika SMA mungkin itu ada pelajaran tentang logika ya, ada tabel kebenaran itu ya. Masih ingat nggak? Ada P dan Q. P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya nilainya benar. Masih ingat nggak itu? Anda dapat nggak itu dulu matematika di kelas berapa ya SMA? Itu baru dapat sekarang, Pak. Oh gitu. Matematika Di ilmu SMA komputer. SMA nggak ada ya? Biasa mah nggak ada, Pak. SMA Oh saya nggak gitu. ada. Oh gitu ya. Oh berarti beda. Saya dulu SMA ada. Mungkin di kurikulum baru enggak di ya, enggak ada ini ya. Jadi nanti ada istilah namanya truth table atau tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu apa namanya? Isinya logika seperti ini. Bentar ya.
Ya, jadi misalkan ini ada P, ada Q, kemudian ini P dan Q gitu. Bedanya gimana nih? Ada simbolnya ya. Oke, jadi kalau misalkan ini benar, maka P dan Q-nya adalah benar gitu ya. Kalau ini P-nya benar, ini P-nya adalah salah, ini hasilnya adalah salah. Kalau ini dia salah, ini benar, hasilnya adalah salah. Kemudian ini salah dan salah, hasilnya adalah salah, seperti itu. Itu konjungsi ya, Pak? Apa bukan, Pak? Ya, Itu konjungsi. namanya konjungsi. Konjungsi, ya. Oke, jadi menggunakan dan. Kalau dan itu semuanya kalau dia bernilai benar itu kalau kedua syarat ini dia nilainya adalah benar. Tapi kalau ada salah satu saja yang salah, maka hasilnya pasti salah, gitu ya. Ada lagi nanti menggunakan atau, ya, P atau Q. Misalkan konteksnya seperti ini. Jika saya lapar atau punya uang, maka saya akan beli bakso, misalkan seperti itu. Kalau menggunakan atau, itu kalau salah satu terpenuhi, entah itu laparnya atau entah itu punya uangnya, maka akan beli bakso, kan gitu. Ya, jadi salah satu terpenuhi, berarti dia hasilnya adalah benar ya semuanya ya. Jadi ini kalau kita buat tabel kebenarannya, ini benar atau benar, maka hasilnya adalah benar. Jadi kalau salah satu sini ada nilai benarnya, maka hasilnya dia akan benar secara umum, secara apa? Hasil keduanya. Ini salah, maka hasilnya benar. Kalau ini salah atau benar, hasilnya benar. Tapi kalau keduanya salah, hasilnya adalah salah. Seperti itu. Nah, nanti ini akan dipakai di apa namanya untuk menyatakan syarat ya. Syarat yang ada di sini seperti itu. Ya. Nanti dia syaratnya juga bisa mungkin gabungan lebih dari 2 ya. Jika front is clear dan front is white dan apalagi misalkan seperti itu bisa ya. Nah, di dalam konteks umumnya kan juga bisa seperti itu ya. Jika saya punya uang dan saya lapar dan punya kendaraan, ya, maka saya akan beli bakso di mana gitu ya, di Malang misalkan seperti itu. Jadi syaratnya lebih dari 2 itu bisa, yang sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Terus berikutnya yang perlu saya garis bawahi juga, nanti di dalam syarat itu nanti juga ada yang namanya negasi, ya, negasi. Negasi itu dia kalau di dalam konteks umumnya itu seperti apa itu? Misalkan gini, jika saya tidak punya uang, nah gitu ya. Jadi ada kata-kata tidak diingkar itu ya, tidak gitu ya. Maka saya akan menabung misalkan seperti itu. Ya, jadi untuk menyatakan tidak dalam sebuah syarat itu di dalam bahasa pemrograman nanti ada ada simbol tersendiri gitu ya. Kalau di dalam huruf main itu bisa menggunakan tanda gini, seperti tanda apa ini namanya ini, cacing gitu ya, cacing atau apa namanya, seperti ini ya, itu namanya negasi atau diingkar. Ini cara bacanya adalah jika front is not clear, nah gitu. Jadi diingkar. Jadi apabila depannya itu tidak clear. Kalau ini taja kan berarti ini depannya clear ya. Tapi kalau dikasih tanda ini, not ini, itu berarti dia diingkar, dinegasikan namanya. A front is not clear. Nah, kalau seperti ini kira-kira nanti dia berada di mana nih ya? Hadapnya kemana? Di kotak ketiga belok kiri mungkin, Pak. Hadap utara, Pak. Hadap utara apa hadap kiri? Ke barat? Hadap utara, Pak. Hadap Utara, Pak. utara. Soalnya depannya Kenapa? kan Utara, Pak. utara, Pak.
Tidak terpenuhi Pak syaratnya Pak. Oke, kalau ini tok, ini dia true atau false ini? Yang ini tok, yang saya blok ini. True, Pak. True. Nah, True, kalau true, Pak. kalau ini dinegasikan jadi False. false, False. ya. Berarti semuanya nilainya adalah false. Kalau false ini jalankan enggak? Tidak, Pak. Tidak, ya. Berarti Tidak. dia tetap hadap ke Utara. ke 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 kiri. utara. ke utara ya, bukan ke kiri. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, oke. Oke, tetap dia hadap ke utara. Kenapa? Karena di sini dia nilainya true, karena dia dinegasikan, dia berarti nilainya adalah false. Ya, kalau false ini tidak dilakukan sama sekali, seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Itu negasi. Ya. Ya, ini bentuk pertama ya, bentuk pertama dari 3 bentuk if tadi. Nah, kalau yang bentuk pertama ini tidak ada pilihan atau tidak ada alternatif kalau syaratnya dia bernilai false. Ya, jadi kalau ini dia tidak terpenuhi, ya sudah, si robot dia tidak ada alternatif langkah yang akan dilakukan gitu. Beda kalau yang bentuk yang kedua. Yang kedua ini ada alternatifnya, ya. Kalau ini syaratnya dia bernilai false, ya berarti kan ini nggak dijalankan ya. Ya, kalau dia false, maka dia akan menjalankan yang alternatifnya yang di bagian else-nya di sini, gitu. Ya, di bagian else-nya di sini. Oke ya. Contohnya, ya. Ada yang tanya ya? Silakan, ada yang tanya. Tadi Alvin? Enggak? Enggak jadi tanya? Jadi ada yang resign? Enggak ada ya? Oke. Baik, ini bentuk yang kedua. Di mana bentuk kedua ini ada alternatifnya. Ya, kalau ini tidak dipenuhi, maka nanti dia akan menjalankan yang bagian else-nya di sini. Ya, contohnya misalkan, oke, ini saya langsung tambahin else ya. Else seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kira-kira nanti si robot ada di mana dan hadap ke mana? Menghadap Ke utara, kanan, Pak. Hadap ke utara, Menghadap ke kanan, Pak. Menurut saya. hadap ke Kanan. kanan ya. Ya. Oke ya. Kenapa seperti itu? Karena syarat pertama bernilai false. Karena syaratnya ini semua nilainya false. Kalau dia false, berarti dia langsung menjalankan yang bagian else-nya di sini ya. Oke. Oke, kita lihat maju 3 kotak. Nah, kemudian dia hadap kanan. Kenapa? Karena di sini nilainya false. Kalau false berarti yang dilakukan adalah bagian else-nya. Seperti itu. Ya. Kalau dalam contoh sehari-hari misalkan jika saya lapar, maka saya makan. Gitu ya. Jika tidak, maka saya minum misalkan seperti itu. Berarti kalau dia lapar ya dia makan. Tapi kalau dia tidak lapar berarti dia akan melakukan yang tadi minumnya itu gitu. Gitu. Itu bentuk yang kedua ya, bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang ketiga yaitu yang seperti ini. Yang istilahnya adalah di sini ada beberapa alternatif ya, lebih dari satu ya. Di sini ada if, syarat, kemudian nanti di sini ada, ini ada yang kurang ya, ada syarat lagi nih ya. Jadi syaratnya, ibaratnya cabangnya ada banyak. Kalau ini tadi kan cabangnya ada 2, ya ada 2 cabang ya. Kalau nggak ke kiri, ke kanan kan gitu, ibaratnya kalau jalan ya. Tapi kalau ini nanti cabangnya bisa banyak. Dengan syaratnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau di sini syaratnya akan dicek dulu ya. Syaratnya cek dulu apakah dia nilai true atau false. Kalau dia true, maka dia akan dilakukan yang ini.
ya yang dilakukan adalah yang ini. Tapi kalau ini nilainya false, ya kalau false seperti tadi, seperti yang di atas tadi, dia langsung ngecek yang bagian else-nya. Cuma di sini else-nya di sini ada syarat lagi. Ya, jadi tidak langsung dijalankan, tapi dicek dulu syaratnya. Apakah syaratnya terpenuhi atau tidak? Kalau terpenuhi, nah oke, baru ini dijalankan gitu. Tapi kalau nggak terpenuhi lagi syaratnya yang kedua ini, cek lagi yang di sini, di bagian else-nya di sini yang syarat ketiga. Terpenuhi nggak? Kalau terpenuhi, oke, dijalankan yang ini. Tapi kalau tidak, langsung loncat ke bagian else-nya yang terakhir, paling terakhir ini. Dimana kalau tidak ada syarat yang terpenuhi, maka baru ini yang akan dijalankan. Seperti itu. Ya. Sehingga untuk bentuk yang seperti ini, itu nanti hanya ada satu saja bagian yang akan dieksekusi. Kalau nggak ini saja yang dieksekusi, dengan syarat apa? Kalau syaratnya terpenuhi. Gitu ya. Atau dijalankan hanya ini saja. Kalau syaratnya yang terpenuhi hanya ini saja. Gitu. Atau yang bagian ini saja akan dieksekusi kalau syaratnya yang ketiga ini terpenuhi. Atau bagian yang terakhir ini akan dieksekusi kalau tidak ada syarat yang terpenuhi. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi hanya satu saja bagian yang akan dieksekusi. Kalau enggak ini, atau ini. Jadi tidak semuanya akan dieksekusi gitu. Bisa dipahami ya? Halo? Paham, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau misalkan saya buat seperti ini. Wait. Kemudian ini misalkan apa ya? Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada if front is not clear, maka left. Else if left is white, maka right. Else not 2. Kira-kira dari struktur seperti ini akan dijalankan yang mana nanti? Yang north 2, Pak. Ke kotak Ke ketiga, utara, terus 5 ke langkah, Pak. kiri, Pak. Iya, Pak. Ke utara 5 langkah. Kotak Oke, ke-6. alasannya? Iya. Alasannya? Untuk yang syarat ini terpenuhi nggak? Syarat ini terpenuhi nggak? Syarat Tidak, enggak, Pak. tidak terpenuhi. Tidak. Tidak terpenuhi, Pak. Ya. Oke, terus syarat ini terpenuhi nggak? Tidak Tidak, juga. tidak juga, Pak. Tidak juga. Kenapa? Karena sebelah Sebelah kirinya kiri enggak. kan nggak ada Nggak putihnya ada. ya. Tidak putih. Enggak, Pak. Oke. Terus berarti terakhir ini terpenuhi ya. Otomatis terpenuhi ya, karena tidak ada syarat yang terpenuhi gitu. Oke. Jadi nanti dia maju 3 langkah dulu. 1, 2, 3. Anda perhatikan ini, perhatikan apa namanya? Panahnya. Maka dia langsung loncat ke bagian else-nya, jalankan yang north 2 seperti itu. Oke, itu bentuk yang ketiga. Ya, jadi bisa bertingkat seperti itu. Ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kenapa yang negasi front is clear nggak kedetek, Pak? Tidak kedetek. Iya. Kan itu depannya yang terakhir ada halangan gitu, Pak, obstacle-nya. Oh, yang ini. Yang pertama. Iya. Oh, yang pertama. Yang mana? Sebentar. Iya, Pak, yang itu. Kan ada obstacle yang terakhir. Yang di sini tadi? Heeh. Oke. Jadi konsepnya tadi sequential, Mas. Berurutan ya. Jadi pertama dia akan menjalankan ini dulu kan. 3. Jadi dia maju dulu 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kan ini dicek dari atas di sini. Jadi dia ngeceknya hanya sekali lagi, cuma 1 kali saja, karena dia kan berurutan kan, sekuensial gitu. Jadi ini ketika dia posisinya di sini, ya, bentar ya. Oke, ini kan 3 forward. Oke, stop. Nah sampai sini. Nah ketika dia 3, dia ngecek di sini, apakah depannya itu clear atau tidak? Apa depannya itu is not clear atau tidak kan gitu. Ketika kondisinya ini, berarti dia false ya. Ketika false,
Berarti dia langsung loncat ke bagian else if-nya di sini. Else if-nya di sini dia ngecek apakah sebelah kirinya white, maka si robot ini nanti dia akan nengok dia. Nah, dia nengok kan. Oh, ternyata tidak putih gitu ya sebelah kirinya. Maka ini nanti dia akan loncat lagi ke bagian else-nya. Oke. Nah, gitu dia akan maju ke apa namanya? Node 2. Oke, dah sampai itu selesai. Nah, jadi nggak diulang lagi dari sini gitu. Jadi dia barisnya satu eksekusi dari atas ke bawah selesai sudah. Gitu. Jadi tidak diulangi lagi dari situ gitu. Dari nomor 2 lagi gitu, Mas. Jadi yang dia ngeksekusinya ini itu ketika posisinya ada di yang di sini tadi. Gitu. Bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Kecuali nanti kalau pakai looping ya. Nah, ini kan kalau looping kan dia begitu sampai sini, nanti misalkan bagian ini nanti kita ulang, maka nanti dia akan ngecek lagi bagian depannya lagi gitu. Tapi kan ini kan nggak ada looping ya, jadi nomor 1 dieksekusi, baris nomor 2 dieksekusi, 3 eksekusi sampai terakhir ini akhir dari baris itu gitu. Kalau udah sudah selesai, berarti dia sampai sini aja gitu, Mas. Ada lagi yang ditanyakan? Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Bedanya pakai else if sama nggak pakai else itu gimana ya Pak? Misal cuma if terus sampai akhirnya di bawahnya paling atas. Oke, good question ya. Jadi misalkan bedanya ini dengan kalau ini saya hapus gini ya. Nah, ini misalkan saya kasih if lagi ya. Atau enggak usah aja ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bedanya ini dengan kalau ini ada else-nya. Ini pertanyaannya. Iya Pak. Oke ya. Kira-kira bedanya apa? Ada yang bisa nggak kira-kira? Secara logika aja. Kira-kira menurut Anda? Yang punya feeling untuk bisa menjawab itu bisa, silakan. Bedanya apa kira-kira? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau dari else-nya itu berurutan, Pak. Kalau pakai if nggak berurutan. Artinya? Kalau else berurutan dulu dari atas, baru selanjutnya. Kalau pakai if nggak berurutan, Pak. Sesuai kalau di situ bernilai benar, perintahnya langsung dilaksanakan di perintah yang benar. Oke. Artinya kalau yang else tadi kan dia hanya satu bagian saja yang dieksekusi ya, sesuai dengan syaratnya yang benar yang mana gitu kan. Tapi kalau ini mungkin nggak dilaksanakan dua-duanya? Mungkin, Pak. Mungkin, ya. Oke. Jadi kalau seperti ini dianggap dua perintah yang berbeda, tidak ada kaitan sama sekali gitu, Mas. Oh. Jadi kalau ini dia bernilai benar, maka ya ini jalankan. Dah, selesai itu, Dok. Terus kemudian ini juga dicek lagi, apakah dia true atau enggak. Kalau dia true, maka dia jalankan juga. Jadi kemungkinan ini bisa jalankan lebih dari atau jalankan dua-duanya gini. Gitu. Tapi kalau bagian yang ada else-nya seperti ini kalau salah satu syarat sudah terpenuhi, maka itu saja yang dijalankan. Bawah-bawahnya enggak akan dicek lagi gitu. Meskipun mungkin bawahnya benar ya, bawahnya ya. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada note-nya gini. If front is clear, ketika ini posisinya ada di sini, itu dia true atau false? True ya, true. Berarti dia ini akan dijalankan, gitu ya. Tapi kalau karena di sini ada else-nya, maka yang bagian ini dia tidak akan dijalankan sama sekali. Kenapa? Karena ini syaratnya sudah terpenuhi, gitu. Maka yang bawah-bawahnya ini entah apa syaratnya dia true atau false nggak peduli, pokoknya dijalankan sudah selesai gitu. Tapi kalau yang ini coba, yang ini dia true atau false ini? Left is not white. True, Pak. True juga ya, keduanya kan true ya. Tapi kita lihat di sini, kita lihat. Oke, dia maju 3. Front is clear, dia left. Dah, selesai gitu. Tapi kalau ini kita jadikan 2, seperti ini, nanti kira-kira si robot gimana nanti? Belok kiri terus belok kanan, Pak. Belok kiri terus belok kanan ya, kita lihat ya. Maju 3, sini.
Kemudian front is clear, true ya. Left, true lah. Oke. Ini kan dia front is clear, benar ya. Maka dia hadap ke kiri kan seperti ini. Kemudian left is not white. Left-nya di sini true atau false? Left is not white-nya? False. True, False. Pak. False. False ya. False ya. Kalau false dia dilakukan enggak? Tidak, Pak. Oke. Tidak. Coba Anda perhatikan apa namanya panahnya coba, panahnya. Nah, panahnya kan di sini dia. Oke, kemudian dia ngecek di sini. Oke, nah dia ngecek di sini juga gitu. Artinya kalau ini sudah dilakukan, ini juga dia akan dicek lagi gitu. Tapi beda kalau misalkan di sini ada else-nya. Nanti dia menunjuk ke bawah sini enggak coba? Perhatikan ya. Panahnya dia. Oke, ini panahnya di sini. Oke. Terus nah di situ apakah dia ngecek bawahnya? Tidak. Dia berhenti di sini aja. Tidak, Pak. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau ada else itu berarti dia dianggap satu kesatuan ini. Kalau ada salah satu syarat terpenuhi, maka syarat yang bawah-bawahnya itu tidak akan dicek lagi. Tapi kalau ini kita jadikan seperti ini, maka ini dua statement if yang berbeda. Nanti ini dicek juga, ini dicek juga, seperti itu. Itu bedanya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Oke ya, bisa Bisa, ya. Pak. Oke. Bisa. Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada? Nggak ada Tidak, ya? Pak. Sudah jelas. Oke ya. Oke, lanjut atau cukup dulu sampai sini? Ini udah 1 jam. Ke looping, Pak, sekalian, Pak. Saya masih looping bingung, sekalian. Pak. Lanjut ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, ya. Oke. Lanjut, Pak. Looping sekarang. Nah, looping kemarin juga sudah saya berikan ada 3 buah bentuk looping ya. Ada looping yang bentuk pertama seperti hanya kalimat misalkan saya makan bakso 5 kali misalkan ya. Itu berarti kan makan baksonya diulang sebanyak 5 kali. Artinya banyaknya perulangan itu sudah disebutkan, sudah ada di situ. Ya, tinggal diulang saja sebanyak n kali itu. Nah, analogi dengan itu kalau di dalam pemrograman atau khususnya di RoboMain itu ada perintah namanya repeat n seperti ini. Ini berarti bagian yang ada di sini itu dia akan diulang sebanyak n kali. Ya, n itu dia berupa bilangan bulat ya, bilangan bulat positif ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita buat perintah seperti ini. Misalkan forward 1 ya. Kemudian kita berikan perintah repeat 4. Oh iya, sekaligus saya berikan tips di dalam coding ya. Di dalam coding itu kan ada kurung-kurungnya ya, bisa kurung tergantung bahasa pemrogramannya, Ding. Kalau misalkan di RoboMain itu kan ada kurung buka seperti ini, ada kurung tutup, ada kurung kurawal seperti ini ya. Nah, nanti kalau Anda coding, entah apapun bahasa pemrograman, di mana itu nanti ada kurung-kurungnya, pastikan setiap kali Anda bikin kurung buka itu selalu tuliskan kurung tutupnya sekaligus. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Ya, jadi misalkan seperti ini. Nah, ini kan kurung buka nih, langsung Anda tulis kurung tutup. Baru Anda turun ke bawah gitu. Kenapa kok seperti ini? Karena kadang kalau nulis kurung pasangannya itu ditunda-tunda tuh biasanya nanti ada yang kurang gitu. Kalau misalkan barisnya di sini nanti panjang ya, di dalam kurung itu nanti panjang gitu. Nah, sampai mungkin 1 halaman ini nggak cukup untuk memuat itu. Nanti kadang lupa gitu ya. Pasangannya lupa. Kalau udah lupa gitu nanti akan Anda ngurutkan pasangannya itu nanti akan sulit. Ini pasangannya diletakkan di mana kurungnya itu akan sulit itu. Makanya salah satu tips untuk supaya nggak lupa seperti itu, begitu Anda nulis kurungnya, kurung buka langsung Anda tuliskan kurung tutupnya gitu seperti itu. Nah, gini. Sehingga nanti dijamin tidak akan lupa, ya. Oke, misalnya seperti ini, repeat 4, kemudian
forward 3 itu, kemudian right. Oke, seperti ini. Kira-kira nanti si robot dia bergeraknya seperti apa nih? Maju 3 kali, belok kanan selama 4 kali. Oke, berarti yang diulang bagian ini ya. Maju 3 langkah, kemudian hadap kanan. Ya, kita lihat di situ. Maju 1 kotak dulu. Oke, kemudian maju 3 langkah. 1, 2, 3, hadap kanan, maju lagi. Ya, Anda perhatikan panahnya di sini gerakannya. Nah, right, ulangi lagi. Forward 3. Oke, right. Terus ulangi lagi, forward 3. Gitu ya. Right, dah selesai. Diulang sebanyak 4 kali. Seperti itu. Oke. Gampang toh? Mudah, Ada Pak. pertanyaan nggak ini? Nggak ada ya? Oke. Nah, nanti di dalam implementasinya itu terkadang kita bisa menggabungkan antara if dengan perulangan. Ya, jadi gabungan dari conditional dan juga looping itu bisa. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Di sini. Repeat 7 forward 1 gitu. Terus nanti di sini ada saya kasih if on is obstacle, maka seperti ini misalkan. Kita lihat dulu ya. 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 Ini salah satu contoh bentuk bagaimana kita menggabungkan antara bentuk repeat dengan perulangan dengan if, di mana if-nya kita letakkan di dalam sebuah repeat seperti ini. Ini kalau apa namanya tidak ada if-nya, itu nanti dia si robot akan apa ini? Dia terus bergerak maju satu-satu gitu ya, sampai dengan 7 kali ya. Oke ya, 7 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, dia nabrak seperti itu tuh dia. Ya. Dia dipaksa maju 7 kali meskipun di depannya ada tembok. Akibatnya si robot ini protes dia. I cannot drive through the wall. Ya, kenapa? Karena dia nabrak tembok. Ya, dipaksa dia diprogram maju sampai dengan 7 kali. Tapi ketika langkah di sini dia ada obstacle-nya gitu. Maka dia protes di sini, I cannot drive through the wall gitu. Nah, ini kita bisa modifikasi seperti ini ya. Jadi kalau di dalam looping itu nanti ada proses penghentian kalau depannya itu ada obstacle. Ya, untuk menghentikan looping kita bisa menggunakan break seperti ini. Oke, berarti nanti di sini yang diulang itu adalah bagian ini. Maju 1, kemudian depannya dicek ada obstacle atau tidak. Kalau ada berarti dia break. Kalau tidak berarti ya lanjut ya. Artinya dia tidak berhenti tapi langsung diulangi forward satunya akan diulangi lagi seperti itu sampai dengan 7 kali. Gitu. Berarti nanti di sini bisa jadi loopingnya itu tidak sampai 7 kali gitu. Kenapa? Karena ya tergantung kondisinya di sini. Kalau pas looping keberapa nanti depannya itu ada obstacle, dia baru berhenti loopingnya gitu. Makanya nanti kita lihat apakah dia robotnya akan protes lagi atau tidak ya. Oke, forward 1. Nah, forward 1 diulangi 7 kali. Pas di sini, dia stop dia. Berhenti. Tidak protes lagi. Kenapa? Karena pas depannya ada obstacle, dia break. Meskipun ini 7 kali gitu ya. Gitu. Bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Itu juga berlaku untuk repeat infinite kah? Atau enggak? Repeat infinite? Heeh. Artinya bisa terjadi nggak repeat infinite gitu ya? Ya Pak, kalau itu diganti jadi repeat infinite, bukan repeat 7, tetap break Bisa? enggak Pak? Misalkan seperti ini? Iya Nggak Pak. ada gini ya? Oke, kita lihat. Ya bisa, sama aja. Ya, sama, bisa. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Bisa ya? Silakan. Oh, paham ya tadi ya? Oke, saya kira Iya, bertanya. Pak. Oke, ya. Oke, itu repeat yang pertama yaitu menggunakan repeat n ya, repeat n. N-nya nanti bisa diisi dengan bilangan bulat positif berapapun gitu. Gitu. Jadi kita bisa kombinasikan antara if dengan repeat. Jadi kita bisa sisipkan if di dalam perintah repeat-nya gitu ya. Bahkan nanti di dalam repeat itu kita juga bisa letakkan repeat lagi gitu, bisa juga. Contohnya misalkan misalkan seperti ini ya, repeat 4 forward habis 3 right gitu. Repeat lagi. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Repeat-nya 4, di dalam repeat 4 ini ada repeat 4 lagi gitu. Nanti kira-kira robotnya gimana gerakannya nih? Gimana ini si robot? Izin menjawab mungkin Pak? Ya, silakan. Itu nanti si robotnya maju 4 kali, terus masuk ke repeat 4 left itu dia putar ke kiri terus selama 4 kali, udah tuh putar ke kanan sekali. Terus repeat lagi yang Oke. Berarti nanti gerakannya dia membentuk kotak ya, tapi di setiap sudutnya itu, setiap sudut kotak itu dia akan berputar 4 kali gitu ya. Kita lihat di sini. Forward 1, nah sekarang yang ini. Forward 3, oke, muter gitu. Oke, ya, seperti itu. Jadi setiap sudutnya ini dia akan muter ke kiri 4 kali. Oke. Ya, terus hadap ke kanan, maju forward lagi 3, seperti itu. Ya, ini robotnya dansa ya. Oke. Ya, oke. Nah, seperti itu. Bisa, ya. Jadi kita bisa combine antara repeat, nanti dalamnya bisa ada repeat lagi ya, ada istilahnya nested ya, repeat yang bersarang gitu. Nanti bisa kita combine lagi dengan if yang nanti diletakkan dalam repeat, itu seperti itu. Seperti itu. Jadi fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita sebagai programmer. Itu bentuk yang repeat n. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adalah repeat while. Nah, repeat while itu dalam konteks umumnya sama seperti kalau dalam kalimat ini. Selama saya lapar, ya selama saya masih lapar, maka saya akan makan bakso gitu ya, 1 mangkok misalkan seperti itu. Berarti dia ngulanginya itu n-nya diketahui nggak banyak perulangan? Tidak. Tidak ya. Tapi yang diketahui hanya syarat kapan dia terus mengulangnya kan? Ya, yaitu ketika ketika dia masih lapar. Maka di sini kita bisa, kalau kita dalam RoboMind, kita bisa menggunakan bentuk looping yang seperti itu. Repeat while, jadi ini dia akan diulang selama, nah sama apa di sini? Nanti di sini ada syaratnya. Selama dia bernilai true, maka dia akan terus diulang. Seperti itu.
Contohnya misalkan oke, ada yang nggak ada? Nggak ada ya. Oke, repeat while front is clear. Jadi selama depannya itu dia clear, maka si robot akan bergerak maju 1 langkah, gitu ya. Oke, kita lihat nanti dia ngapain ini. Maju 1 langkah, maju terus sampai ada obstacle, Pak. Oke, ya. Jadi dia akan terus maju, dia akan merepeat forward satunya itu selama depannya dia clear gitu ya. Oke. Oke, Anda perhatikan nih panahnya dia. Oke, dia maju 1 sampai depannya dia ini nilainya false ya. Kalau dia false baru berhenti. Ya, ketika dia posisi sini berarti ini depannya karena ada obstacle maka nilainya dia bernilai false. Kalau false stop, dia berhenti gitu. Gitu. Ya. Terus kemudian bentuk yang ketiga, ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Belum Nggak ada. ada ya. Ya. Berikutnya bentuk ketiga yaitu ini, repeat seperti ini. Tapi di sini ada break-nya. Ini sama seperti yang tadi saya contohkan ya. Jadi ini yang diketahui adalah syarat kapan dia berhenti perulangan itu gitu. Contohnya misalkan dalam konteks sehari-hari, saya akan makan bakso sampai saya kenyang. Nah gitu. Berarti yang diketahui adalah kenyangnya itu sampai saya kenyang gitu ya. Jadi syarat kapan dia berhenti untuk melakukan perulangan itu. Nah itu kalau dinyatakan dalam bentuk looping itu seperti ini. Repeat, yang diulang bagian ini ya. Ini sama seperti repeat n, cuma n-nya tidak dikasihkan. Jadi dia tadi ya indefinite tadi ya. Tapi ini harus ada syarat untuk berhenti, harus menggunakan break di sini gitu. Ini yang menyebabkan nanti loopingnya berhenti. Kalau ini nggak ada ya loopingnya tetap jalan terus indefinite tadi. Gitu. Nah penerapannya misalkan ini kita juga bisa untuk melakukan sama seperti ini kita bisa menggunakan repeat saja. Jadi tidak menggunakan repeat while tapi repeat saja juga bisa. Seperti ini ya. Repeat forward 1. If front is obstacle, maka break. Nah, seperti ini juga bisa. Ini hasilnya sama ya. Forward 1. Oke. Nah, begitu depannya ada obstacle, break dia. Gitu. Sama. Jadi Anda bisa menggunakan repeat yang bentuk ketiga atau bentuk kedua. Ini sebenarnya sama, cuma bedanya hanya kalau ini tadi syarat yang diketahui ada syarat selama apa dia akan terus mengulang. Tapi kalau yang ini itu adalah syarat kapan dia berhenti untuk mengulang itu gitu. Jadi bisa Bunda pakai ini, bisa pakai ini. Terus bedanya lagi, kalau ini tadi beda yang pertama ini ya, ini syarat dia kapan terus dia mengulang. Yang ini syaratnya kapan dia berhenti. Itu perbedaan antara dua looping ini. Perbedaan yang kedua, untuk yang ini, bentuk yang kedua itu nanti dia akan dicek dulu syaratnya. Gitu. Syaratnya akan dicek dulu. Kalau dia terpenuhi baru ini masuk dijalankan, baru masuk ke dalam blok yang akan dijalankan di sini. Tapi kalau di awal dia sudah false, nah ini bisa jadi ini tidak dilakukan sama sekali gitu. Gitu. Beda dengan ini. Kalau yang ini dia ini nggak ada syarat apa-apa ya. Jadi dia langsung untuk pertama kali dia bisa langsung masuk ke sini dulu. Oke. Baru nanti akan dicek. Gitu. Sehingga akibatnya untuk looping yang ini bisa jadi nanti sama sekali tidak akan pernah dilakukan ini yang di bagian ini mungkin tidak akan pernah dilakukan sama sekali kalau syaratnya dia langsung bernilai false gitu ya. Tapi kalau yang ini minimal berarti 1 kali dia. Kenapa? Karena ini dijalankan dulu baru dicek syaratnya true atau false gitu.
Perbedaannya di situ. Tapi secara kegunaan sebenarnya Anda bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan ini, sesuai dengan Anda lebih enjoy yang mana gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Soal penempatan kurung kurawal itu kenapa selalu di atas dan di bawah perintah ya Pak? Oh, ini kebiasaannya sih Mas. Anda boleh maksudnya ini kenapa di sebelah ini gitu, tidak di bawahnya gitu. Iya Pak. Nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Ini hanya kebiasaan saja Mas. Oh baik Pak. Nggak apa-apa, ya seperti itu. Ada lagi? Silakan Mbak Anita. Halo Pak. Ya. Seperti contoh yang di map jalan-jalan kemarin itu kan ada suatu garis yang di baris ketiga ada garis, ada yang di baris keempat ada garis gitu. Nah, caranya supaya bisa memprogram robot itu tahu kalau yang kita maksud itu perintah yang untuk garis di depannya pas Pak gitu, bukan yang untuk garis yang map di apa bawahnya itu Mbak? lagi. Yang map apa? Yang map jalan-jalan Pak. Map jalan-jalan. Sebentar, Iya. saya cari dulu ya. Di mana dia kemarin ya? Map jalan-jalan. Bentar. Terlalu banyak file di tempat saya ya. Map jalan 2 ya? Nah, map jalan Iya, 2 Pak. ini. Iya. Iya, sebentar ya. Yang ini? Iya Pak, di bagian Oke, di apa yang ditanyakan? yang ini kan ada yang di baris ada yang garisnya mepet gitu loh Pak, baris ke 4 sama ke 5 ini kan gitu. Yang ini? Yang atasnya itu Pak, yang ada 2 beacon yang deketan. Iya. Ini? Iya. Iya. Itu kan kemarin udah diprogram gitu, udah berhasil. Tapi waktu sampai di garis yang dekatan itu, nanti malah robotnya itu taunya itu kita program buat iya gitu Pak. Dia lihat yang di sini ya? Iya. Oh gitu. Ya berarti nanti yang diprioritaskan adalah yang forwardnya dulu Mbak. Jadi Anda nengoknya kanan kirinya itu jangan jadi prioritas. Jadi jangan if-nya itu jangan diletakkan di atas. Kalau di atas tuh nanti dia akan menengok kanan kiri dulu gitu. Jadi yang diprioritaskan adalah apakah depannya itu ada putih atau tidak, gitu aja. Karena kalau jadi di sini, jadi misalkan nanti di sini kan Anda ngeceknya mungkin if left is white gitu ya. Jadi kan ini letaknya kan di paling atas nih. Kalau seperti ini, itu berarti dia nanti dia akan ngecek kirinya dulu, gitu. Tapi kalau ini kan sebenarnya arahnya kan dia nanti supaya dia tidak maju terus kan ya sesuai dengan garis putihnya, maka nanti forwardnya itu akan diletakkan di paling atas gitu aja. If front is white-nya diletakkan paling atas karena dia yang jadi prioritas gitu. Kalau ini dulu maka dia nanti akan nengok ke kiri dulu. Padahal dia posisinya mungkin di sini kan. Nah, ketika posisinya di sini dia hadapnya ke barat. Nah, dia nanti akan ngecek yang putihnya sini. Nah, kalau dia ini putih berarti kan dia true nih. Kalau misalkan posisinya pas di sini misalkan ya. Nah, ini kan dia left, apakah leftnya putih? Oh iya, berarti dia nanti nyebrang itu. Gitu. Gitu. Jadi dia yang jadi prioritas urutan pertama untuk meletakkan if-nya itu adalah yang bagian depan dulu. Apakah depannya itu white atau tidak? Kalau iya berarti maju. Tapi kalau tidak, nah dia baru tengok-tengok cek ke belah kirinya atau cek sebelah kanannya gitu. Itu mungkin Mbak.
Bisa membantu? Baik, Pak. Terima kasih. Itu mungkin tanda cek mungkin itu pengecekannya left is white atau right is white-nya itu mungkin di if-nya paling atas itu. Iya. Eh, Tuh, nanti bentar, dicek ya. Iya, iya. Lupa, Pak, soalnya. Gitu. Kalau seperti itu nanti ya gitu tadi dia akan jadi posisinya pas berdekatan di sini. Itu kondisinya kalau misalkan si robot itu hadapnya ke barat ya. Hadapnya ke barat, maka ketika left is white itu dia letaknya di urutan pertama dari if-nya, maka dia ngecek sebelah kirinya dulu gitu. Nah, padahal di depannya kan dia ada white juga. Saya kan depannya harusnya si robot itu kan tetap dia bergerak ke maju kan, karena depannya kan putih gitu. Tapi kalau karena ini diletaknya di urutan atas, maka dia cek ini dulu. Nah, ini kebetulan kalau ini cek, dia true. Nah, kalau true dia hadap ke kiri kan gitu. Jadi dia nyebrang gitu. Gitu, Mbak. Nanti coba dicek ya. Oh, iya. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Sekarang saya coba, misalkan saya punya map seperti ini coba. Open map ya. Oke. Misalkan saya punya map seperti ini. Oke. Misalkan Anda diminta untuk membuat program si robot itu supaya dia bisa parkir secara mandiri. Parkirnya misalkan kandangnya di sini. Di sini ada kandangnya ya. Bagaimana supaya si robot ini ketika kita program dia bisa parkir secara otomatis di sini. Gitu. Kalau apa namanya? Kalau secara manual, kalau kita hanya bisa menggunakan sekuensial, tentunya kan kita ngitung ya. Maju dulu berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ini kalau kita tidak menggunakan tidak otomatis ya. Forward 5, kemudian left, kemudian forward 1. Nah, ini kalau kita hanya menggunakan sekuensial. Oke, tapi kan kita harus ngitung kotak dulu ya. Ngitung kotak dulu. Oke, left, forward 1, masuk, selesai. Udah kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ini posisinya robot awalnya di sini, tapi parkirnya ada di sini, itu kira-kira dengan program yang sama ini bisa masuk kandang nggak? Kalau misalkan kandangnya di sini. Nah, kita harus ngitung lagi kan kotaknya gitu ya. Nah, sekarang problemnya bagaimana kita supaya bisa memprogram bahwa si robot itu dia bisa parkir secara otomatis ya, bisa masuk ke kandangnya sendiri di sini. Tidak tanpa menggunakan ngitung kotaknya gitu. Gimana nih? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan Mas. Itu pakai looping repeat while. Oke, repeat while gimana nih? Repeat while left is not clear. Yes. Left is not clear. Pakai negasi ya. Repeat while left is clear. Left is clear. Ulang selama sebelah kirinya clear gini. Bentar, Pak. Lupa, Pak. Nah, idenya gimana idenya nih? Selama di kirinya ada obstacle, maju terus, Pak. Oh, selama kirinya ada obstacle ya. Iya. Berarti selama left is obstacle. Oke. Kemudian maju 1. Ya. Oke. Forward 1. Terus? Kemudian? Kalau seperti ini Dok, dia nanti berhenti di mana? Kalau seperti ini aja. Sebelum sih, Pak. Sebelum garis putih sih, Pak. Di sini atau di sini? Di situ, Pak. Yang di atas itu, Pak. Di sini ya? Kanannya garis putih ya. Ya, kita lihat ya. Nah, berarti nanti di setiap kotak si robot dia akan ngecek apakah sebelah kirinya obstacle atau tidak. Kalau ada obstacle berarti dia tetap maju. Oke. Maju. Oke, nggak ada. Stop. Nah, kemudian supaya masuk ke kandang pakai if left is white forward.
if left is white, nanti di dalamnya komennya left tambah forward, Pak. Oh ya. Left, kemudian Power 1. Oke. Ya. 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 Oke, berhenti. Nah, oke, depan kirinya white, left, masuk. Oke, udah selesai. Bisa ya. Ini kalau seperti ini bisa nggak diterapkan dengan kalau misalkan kandangnya ada di sini misalkan. Ini misalkan dinding ya, ini jadi dinding, terus kandangnya ada di sini gitu. Bisa, Pak. Bisa ya, gitu. Ini mau kandangnya ada dimanapun, tidak ada masalah gitu. Dibandingkan kalau kita tadi harus ngitung kotaknya, itu kan berarti dia sifatnya hanya kasuistik kan, dia hanya bisa untuk kasus itu saja. Tapi kalau kasus yang kita generalkan untuk kandang dimanapun itu ya nggak bisa, harus ngitung lagi gitu. Oke. Saya kira cukup ya sampai sini. Ada yang tanyakan? Sudah agak lebih ini ya, paham ya? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan ya. Apakah bisa repeat while itu digabungkan sama if, Pak? If-nya ditaruh di mana? Di bawahnya. Di dalam Tapi sini masih maksudnya? Ya, dalam situ, Pak. Bisa aja. Bisa aja. Oh, bisa ya. Okay. Bisa, jadi fleksibel aja, Mas. Misalkan ya. Jadi if, repeat, itu kita bisa letakkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan seperti ini ya. If left is white, misalkan aja. Atau biar beda ya, biar tengoknya ke kanan juga ya. Misalkan seperti ini. Bisa juga, nggak apa-apa. Nggak tahu ini hasilnya apa ya. Kita lihat aja. Oh ya. Jadi bedanya sama yang tadi, yang ini terintegrasi ya Pak. Kalau tadi berarti beda ini ya, independen. Yang mana? Yang tadi Pak, yang sebelum diubah, yang if-nya. Oh iya. Kalau ini kan dia nanti if-nya dia akan diulang juga nih kalau diletakkan di dalam repeat itu. Tapi kalau if-nya di luar repeat berarti ya leave-nya itu akan dilakukan ketika repeat-nya sudah selesai. Baru if-nya dicek gitu. Tapi kalau diletakkan di sini berarti ya if-nya masuk yang diulang gitu, Mas. Oh ya. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah cukup paham ya? Oke. Paham, Pak. Ya. Ya, intinya seperti itu pemrograman. Jadi kalau ini Anda kuasai ya, apa itu alur berpikir seperti ini tuh Anda kuasai, insya Allah nanti gampang untuk mau pakai bahasa pemrograman apapun, insya Allah bisa. Tinggal nanti kan fokusnya hanya menyesuaikan sintaksnya saja kan sebenarnya. Ini konsep seperti ini nanti ada di Python ada, kemudian di C ada, di Java ada, PHP ada gitu. Konsep sekuensial, kemudian kondisional, kemudian looping ada 3 tadi, itu juga sama semuanya. Ya, cuma bedanya kan nanti mungkin bentuk sintaknya aja, perintah-perintahnya agak beda, tapi secara konsep sama. Plus nanti Anda kenal dengan variabel, itu kan hanya tambahan saja sih. Di dalam pemrograman itu juga ada variabel, nanti ada prosedur, itu nanti tambahan saja gitu ya. Tapi sebenarnya yang jadi inti adalah di sini, bagaimana Anda merangkai instruksi itu sehingga nanti dihasilkan hasil yang benar. Itu yang jadi poin utama dalam sebuah pemrograman gitu. Baik, saya kira itu ya rekan-rekan semuanya. Terakhir saya kasih kesempatan kalau ada yang bertanya sebelum saya tutup.
Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan kemarin saya nyoba itu ada errornya toh Pak. Tapi ya berhasil gitu Pak. Gimana Pak? Errornya tapi berhasil. Maksudnya gimana? Error apa itu? Error sintak atau error? Udah sesuai perintahnya gitu loh. Jadi nyampe di tempat terakhir gitu. Cuman pas itu ada salah satu komen ada error gitu. Kayak misalnya nggak bisa lewati tembok sekali, Oh, tapi kayak tadi endingnya ya. berhasil gitu. Oh gitu. Itu mungkin bukan error sih Mas, tapi mungkin hanya pesan. Kalau error kan kemarin error itu kan ada dua. Ada error sintak, ada error algoritmik. Kalau error sintak itu pasti dijamin tidak akan jalan programnya. Gitu. Yang kedua itu error dari sisi algoritmiknya. Error algoritmik itu programnya tetap jalan dia, tetap jalan, cuma nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan, outputnya salah. Itu error algoritmiknya. Tapi kalau yang tadi yang Anda maksud itu mungkin error yang tadi ya, misalkan I cannot drive through the wall tadi mungkin ya. Misalkan si robot itu dia disuruh bergerak maju tapi depannya ada tembok kan gitu mungkin ya Mas ya. Okay. Nah, itu bukan error sih Mas, itu hanya pesan saja sih, hanya pesan apa informatif saja dari si robot itu bahwa dia protes bahwa dia nggak bisa bergerak karena depannya ada tembok gitu. Tapi dia bukan syntax error atau algorithmic error gitu. Nggak masalah sih. Oh, oke. Ya. Ya, ada lagi? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk file yang iRobo itu diupload di GitHub-nya itu repositorinya yang sama atau repositori baru ya? Untuk saat ini sama saja nggak apa-apa. Sama saja nggak apa-apa. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Permisi Pak. Permisi Pak, izin. Mas, ya Mas apa? Mas Hanizar. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Apabila diberikan tugas untuk membuat program ya Pak, kemudian si program itu bisa pakai konsep sekuensial, bisa pakai konsep repeat while juga bisa. Itu lebih baik menggunakan yang mana Pak? Kalau sama-sama bisa, itu nanti sebaiknya diarahkan seperti tadi Mas. Misalkan kasus yang tadi ya, yang apa tadi? Yang ini tadi. Yang kasus terakhir tadi saya bahas itu kan. Sebentar. Yang ini tadi. Nah, ini tadi kan dibandingkan kalau kita membuat pakai forward 5 tadi ya, forward 5 kemudian left terus forward 1 itu kan juga sama juga bisa gitu kan. Itu juga jadi solusi untuk kasus yang ini. Tapi ketika kita berpikir apakah dengan program yang kita buat itu nanti bisa fleksibel, artinya untuk kasus yang tadi untuk misalkan kandangnya ada di manapun itu kan juga tidak bisa fleksibel kan kalau hanya menggunakan forward 5 itu kan karena yang tidak membuat fleksibel itu kan karena kita ngitung kotaknya itu gitu. Nah, program yang baik itu adalah dalam konteks ini ya, program Robome yang baik itu yang kita buat itu programnya kalau bisa nanti bisa untuk kasus di map manapun gitu, untuk kasus yang sama gitu ya. Untuk problem yang lebih umum lagi itu programnya semakin baik gitu. Jadi untuk mengukur mana yang lebih baik itu ya kalau semakin banyak ya atau semakin fleksibel program itu nanti akan dipakai untuk kasus yang lainnya, untuk medan yang lainnya, map yang lainnya, untuk kasus yang sama ya itu akan lebih baik gitu, dibandingkan kalau dia hanya terbatas untuk kasus yang itu saja gitu Mas. Gitu. Tapi dilihat dari atau mungkin yang saat ini yang saya lihat sebenarnya asalkan program itu jadi it's okay, nggak ada masalah gitu, karena kita masih belajar pemrograman kan, artinya ide apapun solusi apapun itu akan ada apresiasinya gitu. Jadi kita belum berbicara tentang masalah efisiensi program ya, kode program itu nanti kan kita kalau udah masuk ke semester 2. Tapi yang jadi poin utama di semester ini adalah yang penting Anda bisa bikin programnya benar itu aja gitu. Tapi kalau semakin baik program Anda artinya bisa fleksibel untuk kasus yang lainnya itu akan lebih baik lagi. Tapi kita belum sampai ke sana. Parameter penilaiannya enggak sampai ke situ. Gitu, Mas.
Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Untuk kasus repeat while take only one argument itu gimana ya Pak? Gimana Mas? Repeat while? Ya, repeat while terus error only take one argument itu gimana Pak? Oh gitu. Coba bisa di-share ke sini enggak? Programnya udah terhapus Pak yang error. Oh, only apa Mas? Only take one argument itu. Di syarat di dalam kurung syaratnya Anda tuliskan sesuatu enggak? Syarat enggak? Ini kayaknya syaratnya kayak gimana ya? Lebih ribet gitu Pak. Jadi saya jarang pakai repeat while. Oh gitu. Ya kemungkinan itu ada ketika Anda menuliskan di sini. Jadi argumen itu seperti ini namanya argumen ya. Jadi di dalam kurung ini namanya argumen. Nah, di sini namanya argumen. Kalau tadi perintahnya itu ada errornya di situ, berarti ada yang salah di situ. Gitu. Mungkin dia kosong atau mungkin dia artinya dia menyalahi dari sintak untuk menuliskan syarat yang ada di dalam repeat while-nya, seperti itu. Argumen itu yang ada di sini, di dalam kurung ini dia. Namanya argumen. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kalau itu salah sintak itu Mas, salah sintak yang menyalahi aturan dalam penulisan syarat di dalam repeat while-nya. Oh, belum tak share tadi ya? Jadi ini jadi repeat while apa yang di argumen itu ini. Nah, argumen itu di sini. Gitu. Namanya argumen. Ini juga argumen. Jadi semua apapun yang ada dalam kurung itu namanya argumen. Argumen. Ini argumen di sini juga argumen. Ini kosong ya argumennya ya. Ini juga argumen gitu. Nanti kita akan bahas kalau kita sudah berbicara tentang prosedur ya atau function itu nanti kita akan bahas tentang itu argumen itu. Ya. Oke. Cukup? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, saya kira itu ya rekan-rekan semuanya untuk kuliah hari ini. Bagi yang belum selesai nanti saya extend sampai dengan pekan depan termasuk yang kuisnya ya yang kemarin ada problem di SSO. Nanti saya perpanjang lagi dan untuk kuisnya itu kemarin ada beberapa yang tanya Pak itu kuisnya saya baru dapat 50 nggak apa-apa itu hanya untuk mengukur kemampuan Anda setelah mempelajari bab ini itu sudah menguasai atau belum itu. Kalau misalkan belum kan berarti itu indikasi bahwa Anda perlu mengulang lagi kan gitu di bab ini gitu. Ya, itu tidak pengaruh di ini tidak pengaruh di penilaian. Hanya untuk supaya Anda bisa mengukur seberapa ini sih tingkat penguasaan Anda pada bab ini gitu. Ya. Gitu ya. Baik, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan silakan dilanjutkan untuk yang belum selesai mengerjakan proyeknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya.